Di episode kemarin, Yung berhasil menemukan sebuah quest tersembunyi, yaitu quest utama. Yung lalu diarahkan untuk menemui seseorang NPC yang bernama Yong. NPC Yong pun lalu mengarahkan Yung untuk menemui seseorang lagi yang bernama Sakhan. NPC Yong pun lalu memberikan Yung sebuah cincin untuk sebagai bukti bila ia bertemu dengan Sakhan. Dan cerita pun berlanjut. Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Shin pun lalu berpindah di sebuah kota. Kota itu bernama Kota Wiga. Di kota itu sangatlah ramai dan orang-orang berkumpul di sana. Di sana terdapat banyak petualang, baik itu dari Kota Wiga dan juga ada yang dari kota permulaan. Yung juga melewati kota itu untuk menemui seseorang. Orang itu bernama Sakhalin. Yung terus berjalan sendiri untuk sampai di rumah Sakhalin. Yung yang berjalan dalam hatinya berkata, cincin yang aku dapatkan dari Yong memiliki efek tambahan yang setara dengan item level legendary. Yung dalam hatinya berkata lagi, jika aku terus mengikuti skenario utama ini, apakah aku akan terus mendapatkan sebuah hadiah? Ini sangat luar biasa, ucap Yung senang. Yung pun terus berjalan dan Yung pun lalu berhenti, lalu menerima sebuah notifikasi dari sistem, rumah NPC Sakhalin. Yung pun tanpa basa-basi langsung memasuki rumah itu. Lalu ada seseorang yang bertanya, kamu itu siapa dan bagaimana caramu untuk bisa masuk ke dalam sini? Rumahku ini telah kusembunyikan dengan hidden skill magic, ucap seorang perempuan kecil. Ia adalah seorang NPC yang bernama Sakhalin. Sakhalin juga mengeluarkan aura untuk membunuh. Yung pun tanpa basa-basi lalu bertanya, apakah kamu Sakhalin? Yang memberitahukanku untuk memberikan cincin ini kepadamu. Sakhalin yang melihat itu pun lalu terkejut. Dan tiba-tiba di depan Yung muncul sebuah notifikasi dari sistem, Anda telah menyelesaikan quest. Sakhalin pun tiba-tiba berkata, tidak kusangka ada yang mengirim bocah sepertimu. Sepertinya dia sudah menjadi sedikit tumpul. Aku tidak akan banyak bicara dengan bocah sepertimu yang cuma bisa memburi goblin. Jika kau ingin berbicara kepadaku, buktikanlah dirimu pantas, ucap Sakhalin. Yung yang mendengar itu pun lalu berkata, hah, pola kalimat ini, jangan-jangan. Sakhalin pun tiba-tiba berkata, pergilah dan buru 10.000 orc goblin. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, quest terbaru dari skenario utama telah dibuat. Yung yang mendengar itu pun dalam hatinya jengkel, 10.000 orc? Apa itu tidak masuk akal? Yung pun dalam hatinya berkata lagi, ini tidak masuk akal. Jika aku ingin membunuh 10.000 orc goblin, berapa minggu? Tidak, berapa bulan yang aku butuhkan? Aku tidak tahu, ini begitu lama, ucap Yung. Yung pun dalam hatinya berkata lagi, aku tidak boleh menyanyiakan waktu untuk itu. Aku harus pergi secepatnya. Sakhalin pun tiba-tiba berkata, apa kamu tidak bisa untuk melakukan quest itu? Yung pun lalu berkata, baiklah, dimengerti, ucap Yung. Yung pun tiba-tiba mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem tertulis, quest skenario utama, burulah orb untuk mendapatkan kepingan dari dewa yang tak bernama. Shin pun lalu dipindahkan ke sebuah dungeon di sebuah hutan. Di sana terlihat beberapa orang yang sedang melakukan perburuan terhadap orc goblin. Yung juga berada di sana, tapi Yung mengawasinya dari kejauhan. Yung dalam hatinya berkata, aku harus cepat memburu orb untuk mendapatkan drop item itu secara cepat. Karena wanita itu menyuruhku untuk membunuh 10.000 orb. Berarti sentenitas kemunculan dari item tersebut hanyalah 0,1%. Untung aku memiliki mata yang bisa melihat segala informasi yang tersembunyi. Tapi aku harus menemukan orb yang memiliki kepingan tersebut. Yung pun dalam hatinya berkata lagi, tapi orb itu sudah terlebih dahulu diburu oleh partai lain. Namun tiba-tiba Yung melihat sesuatu. Ada seseorang yang tiba-tiba lockout dengan sendirinya. Teman-teman dari orang yang lockout itu pun berkata, apa dia benar-benar belum lockout dari tadi? Dasar bodoh, dia belum lockout selama 5 jam lebih. Jadi dia pasti dipaksa logout oleh game, ucap teman-temannya itu. Oh ya, sedikit dijelaskan ya, di game God War ini kan, jika kamu belum logout selama 5 jam lebih, maka kamu akan melakukan logout secara otomatis. Kalau tidak tahu logout tuh maksudnya diberhentikan secara otomatis. Kalau menurut pendapatku pribadi sih itu baik sih tujuannya itu. Biar supaya orang tuh pada bisa menjaga kesehatan, bisa beristirahat, nggak seharian main game. Ya begitu sih menurutku. Dan terlihat orc goblin itu lalu menyerang salah satu dari anggota party itu, yang membuat anggota party itu tereliminasi.
Anggota party yang tersisa pun lalu berkata, "Kita dalam bahaya, apa yang harus kita lakukan? Jika kita terkena serangannya, kita akan mati," ucap salah satu dari anggota itu. Sedangkan terlihat Iyung yang terus mengawasi dari kejauhan. Orb goblin itu pun lalu berlari dan maju untuk menyerang. Lalu dia lompat. Saat ingin melakukan sebuah serangan, tiba-tiba, boom! Orb itu lalu terkena sebuah serangan bola api dari Iyung. Iyung pun lalu berkata dari kejauhan, "Perhatikan wahai para viewers-viewerku, lihat di sana. Aku menemukan sebuah anggota party yang sedang dalam bahaya. Apa yang harus aku lakukan wahai para viewersku?" ucap Iyung. Salah satu anggota party itu pun lalu berteriak, Tolong selamatkan aku, tolong." Iyung yang mendengar itu pun lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kalian dengar itu? Itu adalah sebuah permintaan bukan?" ucap Iyung. Iyung pun lalu berkata lagi, "Baiklah kalau begitu." Iyung pun lalu melompat dan menyerang monster goblin itu. Iyung pun lalu berkata, "Ayo bunuh monster itu, Lucky." Lucky lalu maju untuk menyerang serta untuk mengalihkan perhatian. Tiba-tiba sebuah serangan bola api datang dan lalu mengenai orb itu. Lalu diperlihatkan kerjasama yang baik antara Iyung dan juga Lucky, yang membuat XP dari orb itu pun berkurang hingga setengah. Iyung pun lalu merilis sebuah panah magic. Iyung dalam hatinya berkata, apakah ini alasannya mengapa banyak orang yang mengeluarkan banyak uang hanya untuk menjadi kuat? Tiba-tiba orb itu pun lalu datang dan menyerang Iyung. Namun Iyung lalu meloncat untuk menghindari serangan dari orb itu. Iyung pun dalam hatinya berkata, aku yang tidak punya bakat dan tidak memiliki keberuntungan. Aku bertahan selama 5 tahun dalam game ampas ini. Ah, sialan. Iyung pun lalu merilis busur panah dan lalu menyerang orb itu menggunakan anak panahnya. Iyung pun lalu berkata, Ice Arrow. Dan serangan dari Iyung pun lalu mengenai orb itu. Iyung lalu tidak ingin diam lagi. Iyung pun lalu merilis bola api dan lalu menyerang orb itu. Fireball. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, Anda berhasil memburu orb. Dan tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba login ke dalam game. Orang yang tiba-tiba logout tadi. Orang itu lalu berkata, ah sial, mohon maaf teman-teman, aku jadi AFK sebentar, ucap orang itu. Orang itu pun lalu melihat keadaan sekitar dan lalu berkata, apa yang terjadi? Lalu teman-temannya pun menjelaskannya tentang kejadian tadi. Setelah itu mereka pun lalu berterima kasih kepada Iyung. Iyung lalu berkata, ah tidak masalah, kita seksama pemula harus tolong menolong, ucap Iyung. Iyung pun dalam hatinya berkata, ah ini sudah saatnya untuk beraksi. Lalu dijelaskan terdapat banyak aturan yang tidak tertuliskan di God War, yaitu orang yang duluan menyerang monster akan mendapatkan itemnya. Dan jadi jika aku menuruti aturan tersebut, maka aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi tunggu sebentar, ucap Iyung. Iyung pun lalu melanjutkan aktingnya dengan sepenuh hati. Iyung lalu berkata, wah terima kasih atas donasinya teman-teman. Iyung lalu berkata lagi, aku sedang melakukan live streaming saat ini. Jadi, apa? Kalian ingin melihat drop item dari orb itu? Iyung pun lalu berkata lagi, woi, kalian sudah tahu kan aturannya? Aku cuma datang ke sini di tengah penyerangan, jadi aku tidak punya prioritas untuk mendapatkan itemnya, ucap Iyung. Dan para anggota party di sana pun lalu berpikir sejenak dan lalu mendiskusikannya. Setelah mendengarkan perkataan dari Iyung, anggota party itu pun lalu berkata, silahkan ambil itemnya, kami tidak keberatan. Lagi pula jika tidak ada Anda, kami semua pasti akan dikalahkan. Akan mati maksudnya. Iyung yang mendengar itu pun lalu tersenyum dan lalu menunjukkan jempolnya dan lalu berkata, aku mengerti, tidak sopan kalau aku menolak pemberian dari kalian. Anjir, ini si Iyung gak tahu malu anjir. Aduh, udah nipu, pura-pura lagi. Iyung pun lalu berkata, apakah kalian melihat orang-orang ini? Wah, aku sangat beruntung bisa bertemu dengan para pemain yang baik seperti mereka. Iyung pun lalu berkata lagi, kalau begitu aku akan ambil itemnya dan aku akan mengadakan event jika mendapatkan item yang bagus. Ambil, kata Iyung, lot. Iyung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem, tertulis 3 item ditambahkan ke dalam inventory. Bagi yang nggak tahu inventory itu penyimpanan dalam game. Iyung pun lalu tersenyum dan lalu berkata, waduh aku cuma mendapatkan item ampas. Aku akan mengadakan event jackpot di lain hari ya.
Aku akan dalam masalah besar jika mereka tidak mengizinkanku mengambilnya. Tapi syukurlah mereka baik hati, ucap Hyung. Salah satu dari anggota party itu pun lalu mendekati Hyung dan lalu berkata, "Permisi, mohon maaf, apa nama nickname streamermu?" tanya orang itu. Orang itu pun lalu berkata, "Aku merasa bahwa pertemuan kita adalah sebuah takdir, dan aku ingin mempromosikan stream punyamu kepada teman-temanku," ucap orang itu. Hyung pun dalam hatinya berkata, "Mungkin, tapi aku hari ini belum. Tapi suatu saat nanti pasti aku akan melakukan sebuah stream." Hyung pun lalu berkata kepada orang itu, "Archmax streamer." Hyung pun dalam hatinya berkata lagi, "Untuk sekarang aku akan bilang bahwa Archmax streamer." Maksudnya tuh nama channel dari Hyung tuh namanya Archmax streamer. Setelah itu semua, Hyung pun lalu kembali untuk menemui cewek loli yang bernama Sakhan. Ya gak sih? Sakhan pun lalu bertanya kepada Hyung, "Apakah kamu sudah mendapatkan kepingannya?" Hyung pun lalu menyodorkan tangannya dan berkata, "Iya, ini." Setelah mendapatkan itu, Sakhan pun lalu berkata, "Kamu pasti cuma beruntung. Baiklah kalau begitu." Hyung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem, tertulis, "Anda telah menyelesaikan quest." Hyung pun tiba-tiba mendapatkan banyak notifikasi dari sistem, tertulis, level up," dan mendapatkan sebuah notifikasi sistem lagi, "Apakah Anda ingin membuka sebuah hadiah skill card?" Hyung pun lalu melakukan gacha kepada kartu skill card itu. Hyung pun lalu mendapatkan sebuah kartu yang bernama Long Toss, tertulis, "Skill unik, efek skill magic attack milik Anda akan meningkat tergantung kepada jarak Anda dengan musuh. Skill pasif dapat dipelajari oleh semua tipe mage." Hyung yang mendapatkan itu pun dalam hatinya berkata, "Aku sangat beruntung, ini adalah skill terbaik untuk memburu monster yang berukuran besar." Setelah melakukan gacha itu, Hyung pun lalu bertanya kepada Sakhan, "Apa fungsi dari item itu?" Sakhan pun lalu berkata, "Apa kau tahu kenapa sangat sulit untuk menemukan jejak dari dewa tak bernama?" Sakhan pun lalu berkata lagi, "Karena mereka dihalangi oleh penghalang, jadi cuma orang yang pernah menyembah mereka yang bisa mendekat dengan jejak tersebut." Sakhan pun lalu berkata lagi, "Jadi menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk menembus penghalang tersebut?" Hyung pun lalu mengeluarkan pendapatnya dan lalu berkata, "Kau harus berpura-pura untuk menjadi pengikut mereka." Sakhan pun lalu berkata, "Itu benar." Lalu Sakhan pun memberikan sebuah cincin kepada Hyung. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, cincin yang dibuat dari kepingan dewa tak bernama. Hyung pun lalu mengambilnya dan lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, tertulis, "Rank unik, cincin yang dibuat dari kepingan dewa tak bernama. Untuk sesaat Anda dapat menembus penghalang dari altar dewa tak bernama." Setelah itu, Sakhan pun lalu bertanya kepada Hyung, "Jadi, setelah ini apa yang ingin kau lakukan? Hal ini mungkin sangat berbahaya." Dengan tatapan seriusnya, Hyung lalu berkata, "Bahaya? Tidak ada bahaya yang bisa untuk menghentikanku." Perkataan dari Hyung tadi berhasil memancing quest tersembunyi dari quest utama. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, tertulis, "Quest baru telah muncul di skenario utama." Hyung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem, tertulis, "Hadiah quest skill card legendary." Hyung yang mendapatkan itu pun lalu terkejut karena ia mendapatkan sebuah kartu skill yang berkelas legendary. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem lagi, tertulis, "Scarlet Arthur. Rank quest skenario utama, level quest harus mencapai level 10 ke atas. Detail quest, carilah altar rahasia device force dan ungkapkan kebenarannya. Hadiah quest tidak diketahui." Hyung pun dalam hatinya berkata, "Itu artinya quest ini sangatlah sulit, dan ini pertama kalinya aku melihat skill legendary sebagai hadiah quest." Setelah itu, Shin pun lalu berpindah ke Hyung yang sudah keluar dari rumah Sakhan. Hyung sedang berjalan untuk mencari dan menemukan lokasi altar. Saat sedang berjalan, Hyung lalu melihat gelagat aneh dari Lucky. Hyung lalu bertanya, "Ada apa, Lucky? Apakah kamu berhasil menemukan altar itu untukku?" tanya Hyung. Lucky sepertinya sudah tahu keberadaan altar itu, dan Lucky pun lalu mengaum, "Arf, arf, arf," yang membuat Hyung terkejut. Shin pun lalu berpindah di sebuah hutan yang bernama Fish Forest. Hyung pun lalu berkata kepada Lucky, "Apakah ini jalan masuk altarnya? Apa kau bercanda?" Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, "Scarlet Arthur tersembunyi." Hyung yang melihat itu pun lalu berkata, "Dasar game ampas, game ini memang pantas disebut game ampas. Jalan masuknya saja sangat tersembunyi," ucap Hyung.
Yung pun lalu berkata lagi, baiklah kalau begitu, mari kita lihat detail dari dungeon ini. Lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, tertulis, Scarlet Altar tersembunyi, rank dungeon, rank legendary, level yang dibutuhkan, level 20 ke bawah, altar yang dulu digunakan untuk menyembah dewa, yang namanya belum Anda ketahui. Ada bau amis yang sangat keluar dari bawah altar. Hadiah quest mendapatkan title jika Anda mengalahkan Roasting Orb. Yung yang membaca itu pun dalam hatinya berkata, Roasting Orb, dia pasti bos monster yang lebih kuat daripada bos orb biasa. Dan cuma di bawah level 20 yang bisa masuk. Yung pun lalu berpikir sejenak. Setelah berpikir, Yung pun lalu berkata, ayo kita pergi Lucky. Kita akan tinggalkan dulu ini untuk sekarang. Melawan bos monster seperti itu dengan levelku yang sekarang bukanlah hal yang sangat mudah. Yung pun lalu berkata lagi, jika syaratnya cuma level 20 ke bawah, kita bisa masuk setelah aku sedikit merasa lebih kuat. Jadi tidak perlu untuk menyusahkan diri sendiri, kata Yung. Dan terlihat Yung yang masih berlevel 11. Setelah itu, Yung pun lalu merilis tongkatnya dan lalu tersenyum kepada Lucky. Dan Yung pun terus berjalan untuk mencari orb itu untuk farming level. Yung yang sedang berjalan lalu melihat sebuah anggota party yang sedang melawan para orb goblin. Yung yang melihat itu pun dalam hatinya berkata, area ini masih saja brutal seperti dahulu. Ketika aku masih pertama kalinya bermain 5 tahun yang lalu, aku kesulitan untuk mengimbangi anggota party yang lainnya. Dan tak lama setelah itu, para bajingan kaya yang menggunakan uang untuk membeli sebuah skill dan item, yang membuat perbedaan skill antara pemain menjadi sangat jauh. Dulu aku sangat membenci orang-orang seperti itu, orang kaya seperti itu. Tapi sekarang sepertinya orang lain melihatku seperti itu juga, ucap Yung. Yung yang sedang memikirkan itu pun lalu tiba-tiba sebuah orb goblin lewat di depannya. Yung lalu berkata, bagus, ada target mudah untukku. Yung pun lalu merilis sebuah senjata anak panah dan lalu menargetkan orb itu dan lalu berkata, Ice Arrow, dan berhasil mengenai orb itu. Yung pun lalu merilis sebuah serangan lagi, sebuah bola api, Fireball, dan berhasil mengenai orb itu. Yung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem, level up, level meningkat. Scene pun lalu berpindah keesokan harinya. Di permukiman kota Wiga, banyak orang yang sedang bergosip. Orang-orang bergosip itu berkata, woi, apa kamu dengar rumornya? Ada seorang mage yang membantai semua orb defense force sendirian. Oh, pria satu combo itu ya? Orang-orang memanggilnya begitu karena dia membunuh semua monster dalam satu serangan. Dan ada juga orang-orang yang bergosip dalam satu bar. Dan orang-orang sana berkata, aku dengar pria itu memiliki kelas Archmage. Aku juga dengar dia memiliki live streaming sendiri dan dia juga mempunyai drive base. Wah, aku bertaruh, pasti dia adalah bajingan yang kaya dan juga hoki. Dan salah satu orang yang di bar itu pun dalam hatinya berkata, aku jadi penasaran, hadiah apa yang aku dapatkan ketika aku berhasil membunuh Archmage kaya seperti itu. Yung yang sedang melakukan perburuan pun tiba-tiba telinganya gatal. Orb goblin yang ada di depannya pun tiba-tiba berteriak. Orb goblin itu pun lalu berlari ke arah Yung. Yung yang melihat itu pun lalu menyiapkan sebuah serangan, bola api. Yung pun lalu memukul bola api itu dan tepat menyerang orb goblin itu, yang membuat orb goblin itu pun lalu tewas seketika. Setelah membunuh orb goblin itu, Yung lalu menerima sebuah notifikasi dari sistem, tertulis level up. Yung yang mendapatkan notifikasi itu pun sangat senang. Yung lalu berkata, akhirnya aku sampai ke level 20. Kita berhasil Lucky, kita berhasil, ucap Yung senang. Yung dalam hatinya lalu berkata, naik ke level 20 dalam waktu 4 hari. Wow, ini sangat luar biasa. Andai saja 5 tahun yang lalu selancar ini, mungkin sekarang aku sudah mempunyai guild yang terkenal. Yung lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem lagi. Yung yang berhasil naik level lalu mendapatkan kesempatan untuk melakukan 1 kali gacha skill card. Yung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem untuk melakukan gacha skill. Yung pun lalu menerimanya. Yung yang melakukan gacha pun lalu tiba-tiba terkejut karena ia mendapatkan sebuah kartu skill yang bisa dibilang sangat langka, skill yang berkelas legendary. Yung pun lalu mendapatkan sebuah kartu card skill yang bernama Dragon's Dignity.
Rank skill legendary. Efek khusus, semua skill target yang berada dalam jarak tertentu dengan Dragon Age Dignity akan menerima tambahan damage sebesar 10%. Luas jangkauannya tergantung pada level player. Dapat dikuasai oleh semua jenis mage. Yung yang mendapatkan itu pun sangat senang. Kesenangannya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lalu dijelaskan, skill Long Toss meningkatkan magic damage kepada musuh yang terkena serangan. Tapi Dragon's Dignity meningkatkan damage-nya ke semua target yang berada dalam skill jangkauan. Dengan kata lain, semua player yang ikut berburu monster dalam pertarungan denganku akan mendapatkan buff serangan sebesar 10%. Gila sih anjir, itu menurutku skillnya OP sih. Setelah itu, Yung pun lalu melanjutkan perjalanannya kembali untuk menyelesaikan dungeon rahasia yang ada di pertengahan video tadi. Sebelum melanjutkan perjalanan ke dungeon rahasia tadi, Yung lalu logout sebentar. Lalu ada seseorang yang berteriak, "Aku dapat item unik! Aku dapat item unik! Aku dapat item unik!" Yang terlihat dia sangatlah senang. Lalu terlihat seorang laki-laki yang sedang tertawa. "Hahaha, aku dapat cincin rank unik. Aku akan menraktir kalian semua. Makan siang, ayo," ucapnya. Teman Yung pun lalu berkata, Wah, sudah lama sekali sejak kita terakhir kali mendapatkan rank unik." Teman Yung pun lalu berkata lagi, "Hei Yung, apa kau tidak mau memesan sesuatu juga? Mumpung kita ditraktir nih," ucap temannya Yung. Maaf ya, lupa namanya. Yung pun lalu berkata, "Tapi aku tidak lapar." Teman Yung pun dalam hatinya berkata, seorang Yung menolak makan gratis. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya, ucapnya temannya khawatir. Yung pun lalu berkata, "Aku akan melanjutkan permainanku. Bisa tolong untuk menghidupkan gamenya lagi," ucap Yung. Temannya yang mendengarkan itu pun lalu berkata, "Baiklah kalau begitu." Yung pun lalu melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke dungeon rahasia yang sebelumnya. Yung pun akhirnya sampai ke depan pintu masuk dungeon rahasia itu. Lalu Yung mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem tertulis Scarlet Arthur Hidden, rank Hidden Legendary, syarat level tidak ada. Setelah itu, Yung pun lalu membuka inventorinya untuk mengambil sebuah item, yaitu berupa cincin dari dewa tak bernama yang sebelumnya diberikan ke Yung oleh seorang NPC yang bernama Sakhalin, yang loli sebelumnya itu. Yung pun lalu menggunakan item itu. Setelah itu, Yung pun lalu ingin mencoba untuk mengamati dungeon tersembunyi itu. Dengan cara Yung lalu memasukkan lengannya ke dalam lubang dungeon tersembunyi itu untuk mengetahui apakah dungeon tersembunyi itu dalam atau tidak. Namun tiba-tiba cincin dari Yung bereaksi dan lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem, Anda menyentuh pelindung dari dungeon. Yung yang melihat itu pun sedikit bingung. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem baru, tertulis Anda berhasil melabui pelindung dengan menggunakan cincin yang terbuat dari kepingan dewa tak bernama. Yung pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi sistem lagi, tertulis pelindung mengizinkan Anda untuk masuk. Tiba-tiba tanah yang di depan Yung pun lalu terbelah menjadi dua. Yung yang melihat itu pun kaget. Lalu muncullah sebuah ruang bawah tanah dan lalu muncul sebuah notifikasi dari sistem. Apakah Anda ingin memasuki dungeon? Yung pun lalu berkata, "Iya, tentu saja, aku pasti akan memasuki dungeon ini." Udah dulu ya, maaf kalau ceritanya nanggung, lanjut ke part berikutnya. Edisi curhat sebentar ya, hehehe. Sebenarnya tuh aku tuh pengen upload video terus, cuma kadang-kadang tuh males gitu gara-gara HP-nya tuh macet kalau dibuat merekam gitu kan. Seret gitu. Maklum lah HP kentang. Sekali buat ngerekam tuh nge-fresh dia, macet. Jadi harus nunggu beberapa waktu baru bisa dipakai buat ngerekam lagi gitu. Makanya tuh rada telat bikinnya tuh. Soalnya ya kendala itu. Aku mau nanya juga nih, kalau misalkan pakai suara aplikasi gimana ya? Misal, kayak gini contohnya. Atau yang kayak gini. Itu aja sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ini sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di part selanjutnya.